Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Safira Wardani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan melaporkan laporan magang 2 yang akan saya ambil dari SMP Al-Fatah Buduran Sidoarjo. Yang pertama adalah deskripsi silabus. Pengertian silabus menurut kurikulum 2013, pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus sendiri merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran kait rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Silabus pembelajaran. Di sini saya memakai satuan pendidikan dari SMP Al-Fatah Buduran Sidoarjo dengan mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 semester ganjil. Di sini terdapat K1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 adalah menghargai dan menghayati ajaran agama dan yang dianutnya. KI2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait, fenomena, dan kejadian tampak mata. KI4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak, atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Di sini adalah ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, penilaian. Kompetensi dasar saya memakai 3.9, yaitu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksi lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, degree of comparison. Kemudian 4.9, yaitu menyusun teks interaksi transaksi, onal, lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteksnya. Lalu kemudian ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup fungsi sosial, mengidentifikasi, mengenalkan, memuji, mengkritik, mengagumi. Kemudian struktur teks, memulai, menanggapi, diharapkan atau di luar dugaan. Unsur kebahasaan,
Kalimat perbandingan positif, komparatif, dan superlatif dengan as, a, as, more, the most. Perbandingan jumlah seperti more, fewer, less. Nomina singular and plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan lain sebagainya. Ucapan tekanan kata intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topik perbandingan orang, benda, binatang, di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Kemudian ada indikator. Indikator itu mencakup membandingkan jumlah dan sifat orang, benda, binatang dengan ucapan dan tekanan kata yang benar, menjawab pertanyaan dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam teks secara lisan, mendeskripsikan perbandingan jumlah dan sifat orang, benda, binatang yang tampak dalam dua gambar yang berbeda, mengajukan pertanyaan dan jawaban terkait perbandingan orang, benda, binatang yang mereka ketahui di rumah, sekolah, dan sekitarnya. Kemudian ada nilai karakter. Nilai karakter mencakup religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, percaya diri, kerjasama. Kemudian kegiatan pembelajaran mencakup menyimak dan menirukan guru membaca interaksi yang menggambarkan perbandingan jumlah dan sifat orang, benda, binatang dengan ucapan dan kata yang benar, menjawab pertanyaan dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam teknis secara lisan, mendeskripsikan perbandingan jumlah dan sifat orang, benda, binatang yang tampak dalam dua gambar yang berbeda, bertanya, jawab untuk membandingkan orang, benda, binatang yang mereka ketahui di rumah, sekolah, dan sekitarnya, membuat beberapa teks pendek dan sederhana, membandingkan orang, benda, binatang, mereka ketahui saling menyimak, dan bertanya jawab tentang teks masing-masing dengan teman-temannya. Melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Kemudian ada alokasi waktu 12 JP, sumber belajar, buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, When English Rings the Bell, kelas 8, Kemendikbud revisi tahun 2017, Kamus Bahasa Inggris, pengalaman peserta didik dan guru. Penilaian dari lisan, tertulis, penugasan, unjuk kerja, dan portofolio. Kemudian bab kedua adalah deskripsi RPP. RPP sendiri menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama sekolah SMP Al-Fatah Muduran Sudarjo, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8, ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Di sini ada kompetisi inti. Sebenarnya sama ya, sama yang kayak silabus. Ada kompetisi inti, kompetisi dasar, indikator. Nah, di sini bedanya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu hasil yang akan dicapai oleh siswa tersebut ketika mempelajari materi ini. Tujuan pembelajaran 1. Setelah dijelaskan tentang kalimat perbandingan oleh guru, siswa diharapkan dapat memahami penjelasan dari guru dengan percaya diri. 2. Setelah memahami penjelasan dari guru dengan kalimat perbandingan, siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh kalimat perbandingan dengan percaya diri. Setelah siswa dapat menyebutkan contoh kalimat perbandingan, siswa diharapkan dapat mengkategorikan macam-macam kalimat perbandingan sesuai penggunaannya dengan tepat.
4. Setelah siswa dapat mengkategorikan macam-macam kalimat perbandingan, siswa dapat menentukan penggunaan kalimat perbandingan yang sesuai dengan teliti. Yang kelima, setelah siswa dapat menentukan penggunaan kalimat perbandingan yang sesuai, siswa diharapkan dapat menyusun kalimat perbandingan dengan teliti. Yang enam, setelah siswa dapat menyusun kalimat perbandingan dengan teliti, siswa diharapkan dapat menggunakan kalimat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Materi pembelajaran materi faktual, degree of comparison, seperti ini contohnya, gambar-gambar. Terus juga ada positif, komparatif, superlatif. Contohnya kayak slow, slower, slowest. Kemudian ada vocabulary building untuk mengasah siswa, mengasah vocabulary siswa agar menambah vocabulary mereka. Seperti positif, fast, light, long, hot, thin, good, difficult, comparative, faster, lighter, longer, hotter, thinner, better, more difficult, superlative, fastest, lightest, longest, hottest, thinnest, best, most difficult. Evolution, seperti contoh soal seperti ini. I hope tomorrow will be blah 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 than today. More will be better, will be good, or will be best. Model and metode. Satu, pendekatan, yaitu scientific approach. Yang kedua adalah model, discovery learning. Yang ketiga adalah metode atau teknik, ceramah, brainstorming, resitasi. Game. Game, ada beberapa game yang saya terapkan, yaitu describing with comparative quizzing games. Langkah-langkahnya adalah guru akan menampilkan sebuah gambar kepada siswa secara bergantian. Siswa akan menebak dengan membuat sebuah kalimat perbandingan. Kemudian, guru bertanya kepada siswa lainnya apakah jawaban tersebut benar atau tidak. Jika ada siswa yang menjawab tidak, maka siswa tersebut boleh memberikan jawaban yang benar. Setelah permainan selesai, guru menyampaikan kalimat-kalimat perbandingan yang benar dan sesuai. Say something to me. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Guru akan memanggil siswa yang berada pada barisan paling belakang untuk memberitahu kalimat perbandingan yang akan mereka sampaikan. Siswa yang berada di barisan paling belakang akan mendatangi guru untuk mengetahui kalimat apa yang mereka sampaikan kepada barisan mereka. Kemudian setelah itu, siswa akan kembali ke barisan mereka dan membisikkan kalimat yang mereka dapat dari guru. Siswa secara berurutan membisikkan kalimat tersebut hingga ke siswa yang ada di barisan paling depan. Setelah itu, siswa yang paling depan akan menulis kalimat yang ia dengar di papan tulis. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dari pendahuluan atau kegiatan awal. Pertama, guru masuk ke kelas tepat waktu dan mengucapkan salam penumbuhan karakter budaya sekolah tentang disiplin dan religius. Guru menanyakan kondisi siswa saat ini, penumbuhan sikap peduli sosial. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa saat pelajaran akan dimulai, penumbuhan karakter religius. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk memperhatikan kebersihan kelas sebelum pembelajaran dimulai, penumbuhan karakter peduli lingkungan. Guru mengisi agenda kelas dan mengabsen siswa. Guru memberikan informasi mengenai kompetensi, materi, serta tujuan pembelajaran. Menjelaskan penilaian yang dilakukan, memberikan post-test. Guru meminta peserta didik untuk duduk berkelompok dalam rangka menumbuhkan karakter demokratis. Kemudian, terakhir penutup, guru mengulas sedikit materi yang telah dijelaskan dengan cara tanya-jawab. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang sudah dipelajari pada pertemuan ini. Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang.
Kemudian media, alat atau bahan dan sumber belajar. Media menggunakan gambar, alat, bisa menjadi laptop, proyektor, papan tulis, dan board marker. Bahan, buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP atau MTS kelas 8. Sumber belajar, buku pegangan siswa, dan kamus. Deskripsi bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran sebagaimana Munasah 2006-96 mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Pengertian ini menggambarkan bahwa bahan ajar hendaknya dirancang dan ditulis sesuai dengan kaidah pembelajaran yang disesuaikan materi pembelajaran. Disusun berdasarkan atas kebutuhan pembelajaran terdapat bahan evaluasi, serta bahan ajar tersebut menarik untuk pelajari oleh siswa. Dan untuk bahan ajar di sini saya memakai bahan ajar compression degree of compression. Seperti ini contohnya. Karena ada 3 macam of compression, yaitu positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree is used compared to things that are equal. The pattern is subject plus to be, as, adjective, and as. Kemudian subject, verb, plus as, plus adverb, and plus as. Example, my book is as interesting as yours. His car runs as fast as a race car. Their house is as big as that one. Comparative degree is used to compare the things that are not equal. The pattern for one or two syllables. Subject to be, adjective, or plus than. Subject, verb, adverb, and are plus than. Example, today is hotter than yesterday. The pattern for more than 2 syllables. Subject to be, more, adjective, than. Subject, verb, plus more, plus adverb, and plus than. Example, this red dress is more comfortable than the white. Superlative degree is used to compare one thing with 2 or more other things. The pattern for 1 or 2 syllable, subject plus to be, the plus adjective plus as. Example, he works the hardest employee of all the employee is in this office. The pattern for more than 2 syllables, subject to be, the most, adjective, subject, verb, the most, adverb. Example, that was the most boring film I have ever seen. Not, use the form more plus adjective for adjective ending in the following suffixes at, full, ing, ish, and os. More useful, more boring, more courteous. When an adjective ends in a consonant plus y, change the y to e and add er or s. Happy, happier. The happiest, dry, drier. The driest. And for some, o and add er or s. Handsomer. The handsomest. Narrower. The narrowest. Positive, comparative, superlative. Example, bad. Comparative is worse. Superlative is the worst. Positive, far, farther. Comparative, the farthest. Superlative, further, the furthest. Positive, good, better, the best. Well, better, the best. Little, less, the less. Much, many, more, the most. For example, his behavior is a bad
as his brothers. New York has the most all the tall buildings of any city in the world. There is the exercise for students kayak yang bisa menambah agar mereka lebih memahami materi. Terima kasih. Kemudian bab 4, instrumen penilaian. Pengertian instrumen penilaian secara umum yang dimaksud instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan dan mengenai suatu variabel. Instrumen penilaian dalam hal pendidikan digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya tes dan skala sikap. Yang pertama ada teknik penilaian, sikap spiritual, tekniknya menggunakan observasi, instrumen lembar observasi atau jurnal, waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, keterangan penilaian dan pencapaian belajar. Kemudian ada sikap sosial. Yang pertama adalah tekniknya adalah observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, instrumen, lembar observasi, jurnal, waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, saat pembelajaran usai, keterangan, penilaian, dan pencapaian belajar. Pengetahuan, tekniknya menggunakan tes tulis, instrumen, esai, uraian, dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, keterangan, penilaian, dan pencapaian belajar. Kemudian ada keterampilan, teknik, portofolio, instrumen, tes tulis, melengkapi pertanyaan dari sebuah cerita, waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, keterangan, penilaian sebagai bukti pencapaian belajar. Rubrik penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan. Nilai jumlah poin kali 5. Tabel kriteria penilaian. Aspek langkah retorika, poin 4. Keterangan berstruktur sesuai jenis deskripsi secara maksimal, poin 3. Berstruktur minimal sesuai jenis deskripsi. Poin 2. Tidak berstruktur dan sulit dipahami. Aspek tata bahasa, poin 4, benar dan tepat. Poin 3, terkadang kurang tepat tetapi tidak mempengaruhi arti. Poin 2, kurang tepat dan mempengaruhi arti. Aspek kosakata, poin 4, benar dan tepat. Poin 3, terkadang kurang tepat tapi tidak mempengaruhi arti. Poin 2, kurang tepat dan mempengaruhi arti. Aspek kejelasan makna, poin 4, sangat jelas dan sangat efektif. Poin 3, cukup jelas dan efektif. Poin 2, jelas dan kurang efektif. Aspek hubungan antar gagasan. 4, poin 4, sangat jelas. Poin 3, cukup jelas. Poin 2, kurang jelas. Kemudian ada bab 5, yaitu RPP 1 lembar. Secara keseluruhan, RPP 1 lembar adalah ringkasan dari RPP yang sudah dirancang di atas, hanya saja lebih singkat daripada yang di atas. Seperti juga ada sekolah dari SMP Al-Fatah Budiran Sidoarjo, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 8, semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021, materi pokok, bigger is not always better. Alokasi waktu 2 kali 40 menit, 1 pertemuan. Di sini juga ada kompetensi IT, kemudian kompetensi dasar, ada IPK, IPK pengayaan, ya, ini IPK pendukung, IPK kunci, IPK pengayaan, IPK pendukung juga untuk yang 4.9, IPK kunci, IPK pengayaan,
Kemudian ada tujuan pembelajaran yang lebih singkat, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan, sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran bisa menggunakan YouTube. Di sini sudah saya sertakan linknya. Kemudian sumber belajar, buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, When English Rings a Bell, kelas 8, Kemendikbud revisi tahun 2016. Kemudian menggunakan aplikasi WAG, Google Classroom, YouTube, and Google Form. Langkah-langkah kegiatan pendahuluan, salam, dan sapa melalui WAG, ajakan berdoa melalui WAG, memotivasi peserta didik agar tetap semangat, disiplin, rajin belajar, dan jujur dalam mengerjakan evaluasi. Guru mengingatkan peserta didik untuk selalu mematuhi etika berkomunikasi. Selama pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan kembali materi pelajaran yang telah lalu. Guru mempersilakan peserta didik menuju aplikasi Google Classroom yang selalu digunakan pada hari-hari sebelumnya. Kemudian ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup, ada penilaian. Teknik penilaian sangat singkat, yaitu sikap, observasi, pengetahuan, penugasan, keterampilan, penugasan. Terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.